Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala Allahumma alaihi rahimahullahu ta'ala wa nabi wa nabi barakatil malik kita Syekh Salim bin Sunnah al-Harumi Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu khairu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan fi ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Qala aydan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih bima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi wa ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqan qadri wa miqdarihil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, diberikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk menjalankan perintah Allah. Nikmat yang paling utama yaitu diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in itba'i tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutaakhirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jazaa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Shalah al-Islah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah lepas melaksanakan badiah maghrib di majelis taklim Shalah al-Islah mengadakan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Bagaimana hadis Nabi mengenai menuntut ilmu itu diwajibkan bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu para jamaah
yang belum bisa hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dengan adanya menuntut ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jin, tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Di antaranya beribadah, menuntut ilmu juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Hadis Nabi juga jelaskan pada kita supaya bisa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu diwajibkan bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah mushola al-Islah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pertemuan minggu kedua melanjutkan daripada kajian yang referensinya daripada kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan bulan yang kemarin masih menjelaskan mengenai mengurusi jenazah, kewajiban selaku umat muslim, yaitu fardu kifayah mengenai mengurusi jenazah, yang alhamdulillah kita sudah membahasnya di bulan yang sudah terlewati, di bulan yang lalu. Insyaallah pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan jenazah, satu pasal. Kita baca dulu pasal yang akan kita bahas kali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki yaiku ono pasal sawiji yun basu den gali opo al mayitu mayit jenazah li arba'i hisolim karena papat piro-piro perkara li gusli sawiji karena den wedusi ida lam yatagoyar tatkala ora owah opo mayit wali taujihi lan kapindone karena arah ngadep ilal ngadep ya mayit ilal kiblati maring kiblat walil mali lan kaping telune karena harta ida dupina tatkala den pendem ya mayit ma'ahu serta ya mal walil mar'ati lan kaping papate wong wedon ida dupina tatkala den pendem opo janinuha janine ya mar'ah ha janine ya mar'ah ma'aha semertane ya janin wamkanat dan asikongan opo hayatuhu uripne ya si janin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini musonib ngarang ini kitab kan membahas mengenai yunbasul mayyit. Proses kewajiban seorang muslim yaitu melaksanakan fardu kifayah
atas jenazah sudah selesai kita bahas di bulan yang lalu. Kita selanjutnya akan membahas daripada pasal yunbasul mayit. Yunbasul al-mayitu li arba'in. Bima yujibu yunbasul mayit. Makam atau kuburan boleh digali, dibongkar bima yujibu, bahkan wajib membongkar kuburan li arba'i hisolin, karena dengan 4 perkara. Di kuburan yang mayit yang sudah dikubur dibongkar kembali karena ada 4 perkara. Yang pertama, lil gusli, karena dimandikan. Dengan syarat idalam yatagoya, di mana-mana atau apabila mayit tersebut tidak berubah. Apanya yang berubah? Baunya, kulitnya meleleh. Kalau dimandikan, baunya tidak tertahan, kulitnya merotot. Boleh digali atau dibongkar kembali bila mana mayitnya lupa dimandikan atau tidak mengetahui yang mengurusi jenazah. Mayit tersebut tidak dimandikan, langsung dikuburkan, terus tidak dikafani, apalagi tidak disolatkan. Diwajibkan membongkar kembali kuburan mayit yang sudah dikubur tersebut. Idalam yatagoyar, bila mana mayit itu tidak berubah, baik ambeknya ataupun kulitnya untuk dimandikan. Bagaimana kalau berubah? Nah, dalam hukum dipermudah, tidak bisa dimandikan dengan ada namanya tayamum, ditayamumin si jenazah. Bila tidak memungkinkan, kalau dimandikan jenazah tersebut karena dengan syarat dengan ada sesuatu baunya ataupun berubah kulitnya. Ada jalan pintas hukum dalam Islam dipermudah, ada tayamum, ditayamumin. Diwajibkan dibongkar. Seandainya jenazah itu belum dimandikan, belum dikafani, tidak disolatkan, maka wajib dibongkar. Kuburan digali kembali, dimandikan, dikafani. Seandainya bila tidak dimandikan
dikafani, disolati. Mungkin suatu daerah tersebut tidak memahami, tidak ada orang yang mengetahui cara mengurusi jenazah, sedangkan mengurusi jenazah itu fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengurusi, maka dosa. Sudah terjadi dikuburkan, ada yang mengetahui bahwasannya jenazah tersebut tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, maka diwajibkan dibongkar kembali kuburan tersebut. Terus yang kedua, wali taujihihi, karena dihadapkan ke ilal kiblati, si mayit tersebut ke arah kiblat. Diwajibkan atau dibongkar kembali jenazah tersebut bila udah dikuburkan, si mayit tersebut tidak dihadapkan ke kiblat, sedangkan udah terlewat di pasal yang sudah terlewati, jenazah itu harus dihadapkan ke kiblat. Sedangkan ini sudah dikubur, lupa ataupun tidak tahu, tidak dihadapkan ke kiblat, maka wajib dibongkar kembali. Ada yang mengetahui bahwasannya jenazah tersebut tidak menghadap kiblat atau tidak dihadapkan ke kiblat, maka dibongkar kembali, digali kembali kuburan tersebut, dihadapkanlah ke kiblat. Karena menghadap kiblat itu sempurna dalam menguburkan wajib, wa yajibu taujihu ilal kiblati, dan disimpan pipinya itu yang sudah terlewati, wa yudau khaduhu, pipinya si mayit itu ala turabi, dihadapkan, simpan pipinya itu ke tanah. Wajib taujihuhu ilal kiblati, wajib menghadapkan mayit itu ke kiblat. Sedangkan ini sudah dikubur, mungkin karena lupa ataupun tidak tahu yang mengurusi jenazah tersebut, sudah terjadilah dikubur. Ada yang mengetahuinya, mengingat bahwasannya jenazah tersebut tidak dihadapkan ke kiblat, maka dibongkar kembali, wajib membongkar, menggali kuburan tersebut. Terus yang ketiga, walil mali idadupina ma'ahu. Yang ketiga, walil mali, karena ada harta yang dibawa oleh si mayit, yang nempel di badan mayit sudah dikubur, idadupina, di mana dikubur si mayit itu membawa
harta, emas lah contohnya, apa yang barang-barang berharga dibawa ke dalam, dikubur. Ma'ahu, beserta mayit tersebut ada harta yang dibawa, baik yang nempel maupun yang sengaja untuk dibawa ke kuburan, dikubur. Itu tidak boleh. Mayit membawa harta yang nempel, baik ada emas di jarinya, ada cincin, ada kalung, tidak dicopot karena mungkin kesayangan atas jenazah tersebut, tetap tidak boleh. Harta itu milik ahli waris si mayit, jangan dibawa bersama jenazah, bersama mayit gak boleh dibawa harta-harta yang milik si jenazah itu. Kalau sudah meninggal maka harta-harta tersebut milik ahli waris si mayit. Udah dikubur, dibawa harta-harta si mayit itu, ada uang, ada emas, dipetik, tidak boleh dalam Islam. Seandainya ada yang seperti itu, ada yang mengetahui bahwasannya hartanya dibawa, dikubur bersama mayit, maka wajib digali kuburan tersebut, dibongkar kembali, bawa hartanya dikembalikan kepada ahli waris mayit tersebut. Tidak boleh membawa harta, dibongkar kembali kuburan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, walil mar'ati idadu pina. Yang keempat, karena perempuan idadu pina bila mana dikubur. Apanya yang dikubur? Jenazah perempuan, janinuha, sedang mengandung, meninggal. Perempuan yang sedang mengandung meninggal, dikubur maha serta janin yang ada di perut si jenazah itu. Wamkanat hayatuhu, bisa berharap masih hidup janin si mayit, janin yang ada di mayit tersebut. Dia yang keempat, wajib membongkar kuburan, menggali kuburan, karena ada wanita, jenazah wanita yang sedang hamil, yang janinnya masih diharapkan hidup, bayi yang dalam kandungan si mayit perempuan tersebut masih bisa diharapkan selamat. Kalau tidak bisa diharapkan hidup, kemungkinan janin yang ada dalam perut mayit tersebut sudah meninggal, tidak diharapkan hidup, itu mah tidak perlu digali kembali. Tetapi diharapkan yang ada janin untuk bisa atas mayit tersebut, diharapkan hidup, bisa selamat, maka wajib dibongkar si kuburan tersebut untuk menyelamatkan janin bayi yang ada bisa selamat
janin yang ada di mayit perempuan tersebut. Dengan catatan sudah dicek oleh dokter, ini bisa diselamatkan, janinnya bisa hidup, maka dibongkarlah kuburan tersebut, digali kembali, diselamatkanlah janin tersebut. Ternyata iya bisa selamat. Keyakinan dengan ilmu-ilmu ketentuan yang khusus, maka kalau sudah dikubur maka wajib digali kembali untuk menyelamatkan janin yang ada pada jenazah perempuan tersebut. Jadi ada 4 wajib membongkar atau menggali kuburan kembali, yaitu ada 4. 1, karena dimandikan. 2, karena untuk dihadapkan ke arah kiblat. 3, karena harta yang terbawa oleh jenazah ataupun yang sengaja dibawa oleh jenazah. Yang 4, karena wanita yang hamil, yang janinnya atau bayinya, calon bayinya masih bisa diharapkan hidupnya. Itu 4 perkara yang wajib ketika sudah dikuburkan jenazah harus dibongkar kembali. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah mushola al-islah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai tentang mengurusi jenazah, fardu kifayah dan hukum-hukum kewajiban yang berkaitan dengan mengkubur jenazah. Sudah kita bahas. Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, dengan pasal Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-isti'anatu arba'u bisolin. Pasal al-isti'anatu arba'u bisolin. Dalam ini pasal akan menjelaskan mengenai meminta pertolongan. Jadi sudah keluar daripada pasal yang mengurusi jenazah dan hukum-hukum mengubur jenazah. Selanjutnya akan menjelaskan tentang yaitu meminta pertolongan. Arba'u hisolin, ada 4 kategori. Mubahatun yang pertama, kategori yang pertama meminta tolong atau minta pertolongan yang pertama yaitu mubahatun, minta pertolongan yang hukumnya mubah. Apa itu mubah? Mubah itu dibolehkan, boleh. Mubah nih, ambil aja. Bukan cuma bahasa, tapi harus tahu hukumnya. Mubah nih, ambil aja. Bukan segampang itu. Mubah itu boleh. Boleh minta tolong, boleh tidak. Kalau boleh ya, boleh minta tolong, boleh tidak.
itu namanya mubah. Boleh diambil, boleh tidak. Itu yang pertama, minta tolong itu mubahatun. Minta tolong yang hukumnya mubah. Boleh minta tolong, boleh tidak. Yang kedua, wa khilaful aula. Wahilaful aula. Yang kedua, ini salah satu hukum sub pada adanya sub daripada adanya makruh. Ada hukum hilaful aula, hilaful ula. Bagian sub daripada makruh. Jadi makruh itu ada subnya lagi. Namanya yaitu hilaful aula. Kan begini definisinya daripada makruh. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ya. Ditinggalkan lebih baik. Itu namanya makruh. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan lebih baik. Jadi dikerjakan dan ditinggalkan yang lebih baik yang mana? Yang ditinggalkan. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Berarti yang dikerjakan baik, tapi yang tidak dikerjakan lebih baik. Jadi bagusan ditinggalkan, tidak dikerjakan. Tetapi dikerjakan juga tidak apa-apa. Itu makruh. Nah, hilaful aula ini derajatnya lebih rendah daripada makruh, ya, daripada itu. Jadi itu tadi sifatnya derajatnya lebih rendah daripada makruh itu. Jadi ada sifat dosa ataupun tidak. Apakah dosa apa enggak? Tidak. Dari makruh itu ada sesuatu yang dikerjakan atau perbuatan dosa? Tidak. Ada perbuatan dosa apa enggak? Tidak. Cuman bila dikerjakan bukan salah, bukan benar, tapi baik dan pasangannya baik dan lebih baik, bukan salah, bukan benar. Jadi perbandingannya makruh itu baik dan lebih baik. Contohnya, ada orang pintar. Orang pintar itu bukan orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang
salah contohnya. Orang pintar itu bukan orang yang bisa membedakan benar dan salah. Tetapi orang pintar itu yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik. Nah, khilaful aula ini kedudukannya bagi kita tidak ada dosa kalau mengenai hukum dosa. Jadi bukan suatu kesalahan bagi kita. Itu namanya khilaful aula. Tapi berbeda dengan para nabi dan rasul. Bagi para nabi dan rasul, ketika ada dua pilihan, ini baik, ini lebih baik. Terus yang memilih yang mana kalau rasul? Terus kalau milih yang baik, maka bagi para nabi dan rasul ini salah satu kesalahan. Bila mana nabi dan rasul milih yang baik. Bagi rasul, bagi para nabi itu suatu kesalahan. Tetapi bukan bagi kita. Itu khilaful aula. Itu minta tolong, pertolongan khilaful aula. Jadi mengenai hukum itu tidak apa-apa, tidak dosa, dikerjakan pun tidak dosa. Dua pilihan itu baik, lebih baik bagi kita. Tapi kalau orang paham, orang pintar, mengetahui orang paham, dipakai, pasti memilih yang lebih baik daripada baik. Suatu nilai pun jelas baik, sangat baik, ya pasti lebih bagus, lebih yang sangat. Suatu kesalahan bagi para rasul kalau mengenai seperti itu. Makanya rasul itu para rasul, para nabi itu tidak dipakai. Tahu ini makruh hukumnya, karena tahu itu tidak apa-apa, tetapi ditinggalkan lebih baik. Jadi diambilnya belas yang lebih baik. Ya. Kalau bagi kita, mana saja lebih pikiran lebih cerdas, di situ kita sudah mengetahuinya mana yang baik, mana yang lebih baik. Dikerjakan pun tidak apa-apa, karena tidak mencabut hukum dosa, tidak. Yang ketiga, wa makruhatun, minta pertolongan makruh. Khilaful aula itu di bawah makruh redaksi. Ya. Sudah jelas, ini yang ketiga makruh. Kita tolong yang dimakruhkan. Yang keempat, wa wajibatun, itu minta pertolongan yang diwajibkan.
Jadi ada 4, minta pertolongan atau minta tolong. Yang pertama mubahatun, minta pertolongan yang dimubahkan. Yang kedua hilaful aula, minta pertolongan hilaful aula. Yang ketiga wa makruhatun, minta pertolongan yang dimakruhkan. Yang keempat, yang terakhir, minta tolong yang diwajibkan. Nanti ada fal mubahatu mengenai pertolongan yang dimubahkan, yang diwenangkan, mengenai hiya takribul mar'i. Ya qul aulah ya sabul ma'i. Insyaallah masih panjang mengenai mubahah, hilaful aula, makruhah, terus wajibah yang diwajibkan. Cukupkan bahasan sementara sampai di sini saja. Insyaallah di pertemuan selanjutnya masih kita membahas pertolongan. Pertolongan yang 4 ini. Nanti lebih diperjelas lagi kemana arahnya. Kita cukupkan pembahasan kali ini sampai sini saja. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.